cerita awalnya ya, memang hampir semua orang biasanya mengalami kondisi abdominal discomfort. Jadi zaman dulu itu kita suka bilang rasa tidak enak di perut, di lambung ya Ibu. Jadi biasanya mulai dari sakit kepala dan lain-lain sampai nanti yang beratnya gitu. Siapa di sini yang tidak pernah? Nah, terus diapain selama ini? Nah, yang buat mungkin yang habis puasa, ya, Lebaran kemarin, biasanya kita juga ngalamin. Terus yang suka terlambat makan tuh. Terus udah telat makannya, terus yang dihantem cabe-cabean, cabe-cabean, cabe betul cabe, bukan cabe-cabean ya maksudnya, cabe pedes-pedes gitu ya. Wah itu dia tuh. Bahaya dan penanganan penyakit lambung ya. Selamat malam Bapak Ibu, saya menyapa kembali ke rekan-rekan yang selama ini tetap setia atau ada yang ingin menyimak, mendengar mengenai topik malam ini ya. Kita bicara mengenai kesehatan tentang bahaya dan penanganan penyakit lambung. Apa mengenai penyakit lambung? Mari kita simak ya. Next slide. Sebenarnya, nah ini, lambung itu memiliki peranan yang sangat penting untuk menyimpan, jadi makanan yang kita masuk dari mulut, masuk ke rongkongan, masuk ke lambung dulu. Jadi itu barrier pertahanan, termasuk salah satu barrier pertahanan terdepan di saluran pencernaan kita. Di situ ada isinya asam lambung, jadi apapun yang kita makan akan dicampur dulu dengan asam lambung, kemudian akan mengalami pencernaan tahap awal selain dikunyah dan ditelan oleh saluran pencernaan atas ya. Jadi dia gunanya menyimpan ya. Biasanya makanan disimpan situ bisa sampai 2 jam setelah kita makan ada di lambung. Setelah 2 jam maka akan turun lagi ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus gitu ya, berjalan berdasarkan waktu. Nah, ini ya. Jadi menyimpan, memecah makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kalau fungsinya tidak normal, nah mulailah datang berbagai macam permasalahan ya. Apa aja gejalanya? Coba kita lihat. Next. Nah, itu rasanya kembung, masuk angin, pedas-pedas, rasa nggak enak ya. Mual. Kenapa? Karena lambung itu manifestasinya, keluhannya biasanya menimbulkan rasa mual karena dia meregang sedikit, mengaktifkan saraf-saraf yang ada di permukaan lambung sendiri. Kemudian ingin muntah jadinya, ya, perut terasa kembung, mual, muntah. Kemudian ada keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk, itu pada bagian ulu hati, ya, dan bagian perut atas. Nah, itu dia. Penyebabnya apa aja sih? Coba kita lihat. Nah, itu. Jadi, dari dulu hingga sekarang, itu perkembangan ilmu kedokteran itu macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi, hingga yang terakhir ini adalah penyakit lambung ini penyebab utamanya karena stres. Jadi, Bapak Ibu yang sudah tahu, ikut Zoom kita malam ini, coba kurang-kurangi stres. Hindari stres kalau bisa. Ya. Jadi stres itu akan memicu asam lambung kita akan meningkat. Ya, itu dulu. Kemudian yang kedua, merokok. Jadi secara tidak sadar, apa yang kita hirup ketika merokok, 90% itu akan masuk ke dalam paru-paru. Tapi ingat, kira-kira jumlahnya 10% akan masuk ke dalam lambung. Maka kalau masuk ke dalam lambung, yang timbul adalah permukaan lambungnya akan berubah, akan rusak. Yang ketiga, minum minuman beralkohol atau berkafein. Jadi ada yang katakan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu minum minuman berkafein, kalau bisa isi dulu perutnya biar tidak langsung permukaan lambung yang terima. Kalau alkohol saya tidak setuju, jadi segeralah hindari. Ya. Kemudian banyak makan makanan pedas, berlemak, dan berminyak. Nah ya jelas.
Kalau terlalu banyak, yes, akan menimbulkan rasa panas, mengubah bentuk dinding penyusun si lambung itu jadi rusak. Apalagi kalau sudah ada lukanya, sedep banget tuh. Makan bakso, cabenya sepertiga mangkok. Cakep banget. Tapi rasanya, sedep juga ya nggak? Kemudian kurang mengkonsumsi ion magnesium, makan makanan yang mengandung magnesium, vitamin, dan mineral. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas, kegendutan Bapak Ibu. Ya, next. Nah, ini macam-macam penyakit lambung. Ya, suka kita dengar yang paling paling tren adalah gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada lambung, ya, peradangan pada lambung. Karena asam lambung tadi merusak lapisan pelindung dinding dari lambung. Jadi kalau misalnya lapisan pelindung dinding lambungnya rusak, terkikis, nyeri. Gampang ya, gastritis itu biasanya iritasi, peradangan, lapisan pelindung lambungnya rusak. Selanjutnya apa? Next, penyakit lambung yang kedua adalah GERD. GERD adalah gastroesophageal reflux disease. Rasanya seperti Bapak Ibu ingin buren bertahap gitu ya. Rasanya ada gas yang naik kembali ke atas atau serasa isi lambung itu naik kembali. Nah, itu gastroesophageal reflux disease atau kita singkat GERD ya. Itu gampangnya adalah dari gambar. Kalau normalnya ketika makanan masuk ke dalam lambung, dia punya katup nutup. Kalau misalnya katupnya tidak bagus karena kerusakan, baik asap rokok maupun dan lain-lain, itu rasa isi di dalam lambung itu berasa naik muap ke atas sehingga Bapak Ibu rasa seperti balik ke atas ya. Nah, itu GERD. Yang selanjutnya adalah next, tukak lambung. Ini adalah sariawan yang terjadi di dinding lambung. Jadi luka yang terdapat pada dinding lambung akibat terkikisnya tadi. Kalau awal gastritis, lama-lama jadi sariawan, seperti sariawan, tapi bentuknya bisa lebih besar, ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena infeksi dari Helicobacter. Jadi ada bakteri yang bikin dia jadi luka, ya. Atau penggunaan obat-obatan. Hati-hati. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ingin mengkonsumsi obat-obatan, diskusi dengan dokter. Tidak selamanya obat-obatan yang Bapak Ibu konsumsi itu, apalagi mengkonsumsi sendiri, itu baik. Jadi harus diskusi, harus bijaksana. Next. Yang keempat adalah gastroparesis. Nah, ini dia. Ini gangguan pada saraf-saraf lambung. Jadi lambung ini sendiri punya persarafan Bapak Ibu. Kalau misalnya lambung itu lebih cepat mencerna makanan, nah ini otot-ototnya nggak bekerja dengan baik sehingga fungsi dari lambung terganggu, ya. Yang keempat. Jadi macam-macam ya. Tadi ada eh, pelindung dari lambungnya rusak, kemudian habis itu ada infeksi dari bakteri, peradangan, kemudian gastroparesis, sarafnya rusak karena eh, si lambungnya jadi nggak gampang mengolah dan mengosongkan lambungnya. Next, yang kelima adalah, nah ini dia ya, kanker lambung. Statistiknya saya lupa berapa, tapi eh, terjadi ketika sel-sel kanker yang timbul di bagian dari lambung itu eh, tubuh menjadi tumor, jadi memenuhi, mengganggu saluran pencernaan di lambung. Biasanya tumbuhnya secara perlahan-lahan kalau dia jinak, tumor-tumor yang kurang agresif, progresivitasnya rendah. Tapi kalau yang ganas biasanya dia akan lebih cepat menyebar berdasarkan waktu. Ya, jadi
Biasanya sih kronik sekali tidak, tapi kronik progresif. Dia akan bertambah secara ukuran dan penyebaran. Yang keenam adalah psia. Nah, psia ini kumpulan dari gejala-gejala yang seperti tadi, tapi tidak ditemukan gangguan yang bermakna secara klinis. Jadi, penyakit di bagian perut, bagian atas mudah kenyang, perut terasa panas, serta nyeri ulu hati setelah makan. Jadi biasanya ada hubungannya, tapi belum jelas kenapa. Bapak Ibu belum diteliti. Biasanya kita kumpulkan dalam satu kumpulan sindrom. Namanya dispepsia, sindrom dispepsia. Next. Kemudian produksi asam lambung yang meningkat itu menimbulkan penyakit lambung yang tadi kita tahu. Nah, tapi dia juga bisa menimbulkan kondisi gangguan lain, Bapak Ibu. Contohnya penyempitan kerongkongan. Jadi mulut kerongkongan baru masuk ke lambung, ya. Kerongkongan itu bagian atas dari si lambung, ya, sebelum masuk ke lambung. Jadi asam lambung yang tidak diobati itu menimbulkan terjadinya peradangan yang lebih luas. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu luka di tangan, di kain, kalau sembuh jadinya apa? Jadi keloid ya. Jaringan itu keloid. Jadi kalau misalnya terjadi keloid, berarti kan jaringan yang tadinya normalnya bukan keloid di kerongkongan jadi berubah dong. Nah, kalau misalnya ada keloid di lutut apa di siku Bapak Ibu, pasti dia akan narik, rasanya seperti tertarik ketika Bapak Ibu tekuk. Nah, sama seperti terjadi di kerongkongan. Ketika dia sembuhnya jadi jaringan parut, jaringan keloid, maka yang tadinya diameternya katakanlah 10 cm gitu ya misalkan, jadi 7 cm. Sempit nggak? Iya. Nah kalau seperti itu, sempit dan kaku, menimbulkan gangguan. Seperti contohnya malnutrisi dan dehidrasi. Ya, next. Nah, kemudian selanjutnya bisa terjadi infeksi paru-paru, asam lambung yang tadi naik ke kerongkongan, itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Karena seperti kita ketahui, sumber napas kita dengan makan kita kan satu, dari pangkal mulut. Dari pangkal mulut itu, bagian depannya, bagian atasnya, itu adalah si, uh, aduh kok saya lupa, uh, bagian belakang adalah esofagus, bagian depan adalah trakea. Jadi, untuk bernapas di bagian atas, lambungnya di bagian bawah, esofagus. Nah, kalau misalnya dari esofagus dia akan naik, masuk ke dalam paru-paru, bisa sekali. Itu merusak. Bapak Ibu bayangkan, lambung yang kondisinya asam cairannya, terus masuk ke dalam paru-paru. Ya hancur paru-paru. Ya, hati-hati. Kemudian, nah ini, Barrett's esophagus. Ya, apa itu? Asam lambung yang merusak jaringan kerongkongan, lama-lama sel-selnya akan berubah. Namanya Barrett esophagus. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, gitu. Next. Nah, kemudian ada kanker kerongkongan, bisa menimbulkan kanker kerongkongan. Jadi sebelum masuk ke dalam lambung, kerongkongannya, sel-selnya, sel-sel penyusunnya akan berubah. Jadi awalnya gara-gara asam lambung yang tinggi, kemudian lama-lama jadi kanker. Bisa ya. Itu disebabkan karena asam lambung yang kronis itu reflux naik ke atas, terutama jika peningkatan asam lambung sudah berkembang menjadi Barrett esophagus tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Terus gimana dong menanganinya? Nah ini dia. Hindari terlalu banyak konsumsi makanan minuman yang dapat memicu masalah pada lambung. Contohnya, makanan yang terlalu pedas. Makan pedas nggak salah Bapak Ibu. Hanya saja kalau terlalu pedas sekali, ini ada nih yang doyan nih pasti. Di sini sih saya yakin nggak ada, di Zoom yang sekarang ikut nggak ada. Ya, makan pedas banget gitu. Seperti contohnya yang tadi saya bilang, makan bakso sepertiga mangkoknya isinya cabai. Itu bakso nemenin cabai, cabai nemenin bakso.
Nah, contohnya seperti itu ya. Kopi. Sehari-hari tidak minum air putih, kopi tok aja. Habis segelas kopi lagi, habis segelas kopi. Nah, kopi itu yang bikin bahaya ke saluran pencernaan, ke lambung tadi. Kemudian alkohol. Kalau alkohol sudah jelas ya, kita sudah tahu eh, apa yang bisa bisa terjadi ketika si lambung tadi diisi oleh alkohol. Pasti akan rusak mulai dari pelindung dari permukaan lambung tadi sampai dan lain-lain. Kemudian hentikan kebiasaan merokok. Ya, kalau memang memungkinkan Bapak Ibu dimohon dengan sangat untuk menghentikan kebiasaan Bapak Ibu merokok. Ya. Kemudian hindari memakai baju celana yang terlalu ketat karena dapat menekan lambung. Ya, dalam rangka seksi, Dok, katanya harus ada pengorbanan. Nggak gitu juga, ya. Nggak harus sampai terlalu ketat-ketat banget, sampai lambungnya bisa tertekan, gitu ya. Udah biarkan dia agak-agak bebas, nggak apa-apa, ya. Cukupi waktu tidur. Nah, dengan kita mengurangi siklus tidur kita, jatah tidur kita, itu lambung akan stres. Jadi siapa-siapa yang sering bergadang, terus pagi-pagi kok rasanya kayak lapar, tapi kok lambung rasanya kurang enak, ya gitu. Jadi memang ada waktu harus beristirahat, walaupun lambung itu tidak istirahat, hanya saja dia akan tetap perlu waktu untuk beristirahat. Ya, makan dengan porsi kecil. Ini boleh makan, tapi porsinya lihat-lihat. Porsi 3-4 piring sekali makan, wah salam. Ya terlalu banyak sekali. Ya udah sepiring, ntar kalau mau makan lagi ya udah tahu kan malam ini lambung itu akan kosong dalam 2 jam. Ulang lagi 2 jam boleh, ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu gitu cara penanganan penyakit lambung di awal. Next, terus bagaimana manfaat air hidrogen dan inhalasi untuk bantu pemulihan penyakit lambung? Apakah bisa, Dok? Ya, mari kita lihat. Coba. Next. Nah, ini dikatakan bahwa hidrogen sebagai terapi yang dapat memberikan perubahan sistemik seperti pengurangan mulas dan regurgitasi pada pasien GERD. Jadi dari jurnal ini dikatakan bahwa seperti kita ketahui tadi, ternyata ketika pasien-pasien itu mengalami katup yang terbuka tadi, itu bisa dikurangi supaya tidak balik ke regurgitasi balik ke atas. Itu dikatakan oleh jurnal Cellular and Molecular Medicine 2018, Bapak Ibu ya. Next, kemudian hidrogen dikatakan memiliki sebelumnya. Nah, hidrogen memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Seperti Bapak Ibu tahu tadi, ketika lambungnya rusak, lambungnya akan mengalami peradangan. Kalau mengalami peradangan, sudah merah, bengkak, sakit, nyeri, kemudian ada oksidan, radikal bebas nempel akan semakin merusak. Dengan adanya hidrogen, ya, selain dia akan mengurangi dan mengatasi kondisi peradangan, maka hidrogen juga mampu menetralkan oksidan-oksidan free radikal tadi yang akan membahayakan merusak lambung. Jadi dia ada aktivitas antioksidan. Jadi bisa mencegah dan mengatasi cedera pada mengurangi cedera pada mukosa lambung. Itu ada World Journal Gastroenterology 2014. Mereka bahkan sudah laporkan dari 2014 ya. Next. Kemudian air hidrogen memiliki antioksidan dan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh sehingga dapat mengurangi respon inflamasi. Ini hampir sama ya, Journal Nature 2020 yang terbaru. Next, bagaimana cara kerjanya? Ketika kita mengkonsumsi dengan cara diminum, maka masuk ke dalam tubuh melalui lambung tadi, ya, dia akan mengguyur mulai dari kerongkongan, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, masuk ke duodenum, ileum, ileum, kolon, ascenden, transversum, descenden, kolon sigmoid, ke organ pengeluaran. Ya, nanti ketika dia masuk ke dalam usus, maka hidrogen akan diserap dan distribusi ke dalam tubuh Bapak Ibu, ke dalam sel langsung. Ya, bagaimana kalau caranya diinhalasi, Dok? Kan nggak masuk ke dalam
saluran pencernaan. Coba lihat. Next. Kalau misalkan dia masuk dari hidung, maka dia akan masuk ke dalam trakea, kemudian dia masuk lagi ke bagian-bagian kecil dari paru-paru. Di situ terjadi pertukaran gas yang kita sudah tahu. Dulu kan waktu kecil dibilang ya karbon dioksida, karbon monoksida akan dibuang, akan menghirup kembali pertukaran di alveoli, gitu kan jawabannya ya. Nah, hidrogen juga akan terbawa masuk ke dalam pembuluh darah, dipompakan ke jantung, dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, hampir sama manfaatnya. Ya, dengan kekuatan nanti Pak Leo akan bilang. Berapa besar sih kekuatan yang diinhalasi dan yang diminum. Kemudian kita bisa cocokkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Wah, kira-kira ini bisa yang saya minum. Ini mungkin kira-kira bisa saya hirup, saya inhalasi. Gitu ya. Mungkin itu dulu. Next. Mungkin itu dulu, Ibu Ira, saya kembalikan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh layangkan, kita tampung, kita bahas, kita pecahkan bersama-sama. Iya. Kira-kira gitu.